Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat Romansa FM. Semoga kalian yang sedang menatap langit malam dalam sunyi diberi ketenangan dalam hati. Kamu sedang mendengarkan Suara Malam, tempat suara-suara yang terpendam diberi ruang dan luka-luka yang lama tersimpan diberi makna. Aku Raka, dan malam ini kita akan mendengar kisah yang tidak biasa. Bukan tentang cinta yang indah sejak awal, tapi tentang cinta yang tumbuh di atas reruntuhan dosa. Satu kisah, satu luka, satu pelajaran. Baik, kita sudah tersambung dengan penelpon kita malam ini. Assalamualaikum, dengan siapa dan dari mana? Waalaikumsalam Mas Raka. Saya Dinda, dari Bandung. Masya Allah, suaramu tenang sekali malam ini, Dinda. Tapi entah kenapa aku merasa di balik ketenangan itu ada badai yang pernah kamu hadapi. Kalau kamu sudah siap, aku dan seluruh pendengar Romansa FM akan mendengarkanmu tanpa menghakimi. Terima kasih Mas Raka. Saya pernah mencintai suami orang. Dan lelaki itu sekarang adalah suami saya. Saya tahu banyak orang akan memalingkan wajah saat dengar itu. Tapi malam ini saya ingin bicara bukan untuk dibenarkan, tapi karena saya sedang menebus. Dan saya ingin berbagi. Subhanallah. Dinda, keberanianmu malam ini adalah permulaan taubat yang paling mulia. Silakan lanjutkan. Kami mendengarkanmu. Terima kasih Mas Raka. Dia dulu dosen saya. Saya mahasiswa semester akhir, dan waktu itu saya sedang sulit fokus skripsi karena banyak hal. Dia baik, sabar, penuh perhatian, dan lambat laun saya merasa nyaman. Tapi dia sudah menikah, Mas. Dan dari kenyamanan itulah ujian datang. Betul, Mas. Awalnya saya jaga jarak. Tapi dia mulai cerita tentang rumah tangganya yang sepi. Istrinya sibuk bekerja dan mereka belum punya anak. Dia bilang, "Saya nggak punya tempat cerita selain kamu." Dan bodohnya saya merasa dibutuhkan. Setan seringkali datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai pembenar rasa. Tapi kamu mengakui itu semua sekarang. Insya Allah, Allah melihat ikhtiarmu. Hubungan kami berjalan diam-diam selama 2 tahun. Saya tahu itu salah. Tapi saat kamu mencintai seseorang yang terlihat luka, kamu merasa sedang menyelamatkan. Padahal kamu justru ikut menenggelamkannya. Hening. Lalu akhirnya dia menceraikan istrinya. Astagfirullah. Apa yang kamu rasakan saat itu? Campur aduk, Mas. Saya senang, tapi juga merasa bersalah. Saya pikir itu akhir dari luka. Tapi ternyata itu awal dari neraka yang sebenarnya. Seminggu setelah dia menggugat cerai, saya dapat kabar dari temannya bahwa istrinya yang lama sedang hamil. Mas Raka, saya nggak tahu harus bilang apa. Saya yang memaksa lelaki itu pergi. Tapi ternyata dia meninggalkan seorang perempuan yang sedang mengandung anaknya. Saya langsung muntah malam itu. Tubuh saya gemetar.
Saya hancur bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena sadar saya telah merusak sesuatu yang tak bisa saya perbaiki. La haula wala quwata illa billah. Dinda, apa yang kamu lakukan setelah tahu semua itu? Saya kabur. Saya tinggalkan Bandung. Saya putus kontak sama dia. Saya pergi ke Yogyakarta. Saya masuk pesantren perempuan dewasa. Saya nggak mau lihat siapa-siapa. Nggak mau bicara. Setiap malam, saya cuma duduk sendiri, buka mushaf. Saya baca surat At-Taubah. Saya hafalkan perlahan. Karena saya ingin tahu seperti apa rasa dimaafkan oleh Allah. Saya sholat malam, Mas. Saya bilang sama Allah, kalau aku harus menanggung semua ini sendiri, aku siap. Tapi ajari aku bagaimana caranya tidak putus harapan. Masya Allah. Di saat banyak orang memilih menyalahkan keadaan, kamu justru lari menuju sajadah. Dinda, Allah berjanji dalam Al-Quran, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. 6 bulan saya di sana, Mas. Dan satu hari, saya mimpi ketemu anak kecil. Wajahnya nggak jelas, tapi dia bilang, terima kasih karena gak menyerah jadi orang baik. Dan saat bangun, saya tahu saya harus pulang. Saya pulang ke Bandung. Dia masih di sana. Hidupnya hancur, reputasinya habis, muridnya pergi, rumah tangga hilang. Dia datang ke rumah saya, bukan untuk marah, bukan untuk ajak balikan. Dia cuma bilang, aku gak akan minta kamu kembali. Tapi kalau kamu ingin menembus dosa ini bersamaku, mari kita jalani hidup ini bukan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai dua pendosa yang ingin disucikan. Subhanallah. Kalimat yang tak biasa. Bukan aku cinta kamu, tapi aku ingin menebus bersamamu. Saya nangis, bukan karena bahagia, tapi karena saya tahu ini bukan cinta biasa. Ini jalan taubat. Kami menikah, Mas. Tanpa pesta, tanpa gaun, hanya akad, 2 saksi, dan doa panjang dari ibu saya yang saat itu masih belum sepenuhnya menerima. Tapi malam itu, setelah akad, saya sujud dalam kamar kecil yang hanya ada sajadah lusuh. Saya bilang sama Allah, ya Allah, jika ini jalan taubatku, tolong kuatkan aku. Allah pasti mendengar, Dinda, karena tidak ada air mata tobat yang sia-sia. Setiap helai penyesalan akan jadi pelita di jalanmu. Kami mulai dari nol. Dia ngajar ngaji di musola kecil. Saya buka jasa ketik dari rumah. Kami kirim uang ke anaknya setiap bulan. Saya bungkus sendiri. Kadang saya selipkan mainan. Meskipun saya tahu, saya bukan siapa-siapa untuk anak itu. Saya belum pernah bertemu dia. Tapi saya ingin suatu saat dia tahu bahwa ada wanita yang pernah salah, tapi ingin menembus dengan seluruh hidupnya. Dinda, kamu bukan hanya mencintai, kamu sedang menebus. Dan penebusan seperti itu lebih suci dari sekadar kata maaf. Mas Raka, saya kira setelah kami menikah diam-diam, dunia akan pelan-pelan menerima. Tapi ternyata dunia akademik tidak mengenal ampun. Apa maksudmu, Dinda? Suami saya, Mas, dia seorang dosen tetap di salah satu universitas swasta Islam. Sejak menikahi saya, dia mulai dipanggil rektorat. Dosen lain bisik-bisik di ruang dosen. Masuk akal nggak dosen sebaik itu nikah sama perempuan kayak gitu? Ada yang tulis surat tak bernama, Pak dosen, selamat menikmati karir yang sebentar lagi tamat. Astaghfirullah. Ini bukan hanya penghakiman, ini penghancuran karakter. Apa yang dia lakukan setelah itu? Dia diam, Mas. Tapi saya lihat matanya. Matanya ndak pernah bisa bohong. Dia pulang setiap hari lebih lambat, bukan karena banyak kerjaan, tapi karena tak tahu harus pulang ke dunia yang membencinya atau ke istri yang merasa bersalah. Saya coba masak makanan kesukaannya.
Saya hafalkan nama-nama jurnal dia agar bisa jadi penyemangat. Tapi malam itu, saya dengar dia muntah di kamar mandi. Saya dekati pelan, dia cuma bilang, "Aku lelah, tapi aku gak akan meninggalkanmu." Masya Allah. Itulah cinta yang bukan sekedar rasa, tapi pilihan untuk tetap bertahan meski diterjang badai. Mas Raka, yang paling menyakitkan bukan hinaan, tapi saat 1 semester berlalu, kontraknya tidak diperpanjang dengan alasan reputasi lembaga dan nilai keteladanan. Saya lihat dia duduk di meja kerjanya, masih baca skripsi mahasiswa walaupun statusnya sudah nonaktif. Saya peluk dia dari belakang. Dia bilang, "Kalau kehilangan pekerjaan adalah harga mencintaimu dalam taubat, aku akan bayar." Mas Raka, saya merasa seperti racun dalam hidupnya. Saya sempat berniat tinggalkan dia, kabur diam-diam. Tapi sebelum saya sempat, dia menulis satu catakan kecil di sajadah. "Kalau kau pergi, siapa yang akan menemani luka kita hingga sembuh?" Ya Allah, bukan hanya kuat, suamimu sedang sujud dalam cinta. Dan kamu adalah wanita yang sedang berjuang menyucikan kisahnya. Setelah suami saya kehilangan pekerjaannya, kami pindah ke kota kecil di Jawa Tengah. Kami tinggal di rumah kontrakan yang dindingnya setengah kayu. Dia mulai ngajar les privat dari rumah ke rumah. Bukan sebagai dosen, tapi hanya dipanggil Kak. Dari gelar akademik, turun jadi pengajar jalanan. Iya mas, tapi saya belum pernah lihat dia setabah itu. Dia catat semua perkembangan anak-anak yang dia ajar. Dia bikin metode belajar sendiri, walau cuma di atas kertas bekas. Saya juga mulai bantu. Saya buka kelas kecil buat ibu-ibu belajar komputer dan administrasi. Awalnya nggak ada yang dateng, tapi saya buat selebaran, door to door. Akhirnya, satu demi satu mulai percaya. Mas Raka, anak pertama kami lahir di tengah perjuangan itu. Lahir di rumah bidan dengan suara hujan deras di luar. Suami saya azankan anak kami dengan suara bergetar, lalu dia bisik ke saya, "Selamat ya, ini rumah baru kita. Rumah yang dibangun dari luka, sabar, dan ilmu." Kalian membangun rumah bukan dari batu bata, tapi dari keyakinan yang tak pernah kalian izinkan runtuh. Dan Allah Maha Baik, Mas. Komunitas kecil kami tumbuh. Kami bikin program ngaji logika. Belajar agama lewat logika sederhana. Bukan untuk menggurui, tapi untuk menyembuhkan. Sekarang kami punya 27 murid rutin. Dan suami saya sedang menulis buku baru. Bukan untuk membalas siapapun, tapi untuk menjelaskan bahwa jatuh bukan akhir, tapi pintu pulang bagi yang mau belajar rendah hati. Dinda, kamu bukan lagi perempuan dari masa lalu. Kamu adalah penerang bagi banyak perempuan yang takut memulai hidup baru. Setiap kali saya ingat masa lalu, saya nggak malu. Saya cuma ingat bahwa semua itu adalah jalan panjang menuju sajadah kami hari ini. Dan jika boleh meminta, saya ingin hidup ini habis bukan untuk pamer berubah, tapi untuk membuktikan bahwa Allah memang tak pernah tutup pintu. Sahabat Romansa FM, malam ini kita belajar bahwa tidak semua cinta datang dari pelaminan mewah. Sebagian datang dari terowongan gelap penuh air mata. Dan mereka yang sabar akan melihat cahaya di ujungnya. Jika kamu sedang berjuang seperti Dinda, jangan takut jadi bahan omongan. Takutlah kalau kamu menyerah sebelum Allah sempat membalas sabarmu. Saya Raka, terima kasih telah mendengarkan Suara Malam. Jangan lupa tulis di kolom komentar,
apa kamu juga pernah merasa tak layak bahagia? Karena mungkin cerita kamu akan menyelamatkan seseorang malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romansa Radio 98,3. Di sini tempat curhat yang ngerti rasa cinta.